Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba alladzi mab'utsu bil qur'ani huda wa shifa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ala man bi sunnatihi iktafa. Uh, Bapak Ibu sekalian, serta kajian MTT Telkomsel Sumatera bagian tengah ya. Bersyukur kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala bermacam karunia dan kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup dan menikmati bulan Ramadan ini. Ini sudah masuk hari ke-21, sudah kita jalani hari ke-21. Dan ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang merupakan puncak dari ibadah Ramadan itu sendiri. Karena Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Allah Rasulullah sudah masuk 10 hari terakhir, dia melakukan itu ada dua. Yang lebih menguatkan lagi ibadah hari-hari di mana kita harusnya makin maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan ini, terutama malamnya. Dan biasanya ada iktikaf di masjid rumah kehidupan hari yang terakhir malam. Beliau membangunkan seluruh keluarga beliau agar apa? Karena kita tidak ingin masuk surga sendirian, kita ingin masuk nanti bersama-sama dengan keluarga kita juga insya Allah. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita ini dikasih judul oleh panitia adalah inspirasi pemuda di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini definisinya macam-macam nih. Ada orang yang sudah ada organisasi-organisasi tertentu di negara kita ini yang katanya organisasi pemuda, tapi orangnya agak tua-tua. Tapi ya pemuda ini kalau kita kasih range umur mungkin 45 ke bawah kali ya. Terserahlah, ini bebas. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu, Allah lah yang menciptakan engkau dari keadaan dha'fin, lemah. Jadi kita itu terlahir semuanya lemah, dan manusia itu agak panjang tuh masa lemahnya. Kalau hewan itu begitu dilahirkan oleh induknya atau menetas dari telurnya, tidak butuh waktu lama untuk dia mendewasakan diri. Kalau kita sering lihat channel-channel yang tentang alam liar, misalnya di Discovery atau lain-lainnya, kita akan lihat tuh, misal ada anak banteng lahir, dia doyong begitu jalannya sebentar, tapi ya tidak makan waktu panjang. Tidak berapa lama dia sudah bisa jalan, ikuti induknya, dan dalam waktu 1-2 tahun dia sudah jadi cukup dewasa. Bahkan ada hewan-hewan yang masa hidupnya itu hitungannya hari. Jadi begitu dilahirkan ya dia langsung besar. Nah, tapi manusia ini panjang masanya. Masa-masa lemah kita panjang. Kita menyusu dengan ibu kita saja tahun besar. Kita balita itu berakal lagi. Pun belum gitu masa kemudian akhir ketika kita mulai mencapai usia balik, mencapai usia kematangan ya. Maka Allah katakan tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu Allah menjadikan setelah masa kelemahan itu masa kuat inilah masa muda. Kekuatan itu ada 3 jenis sesuai juga dengan 3 elemen penyusun diri manusia. Ada kekuatan di dalam spiritual
kekuatan jiwanya, kekuatan maknawiyah. Pada orang-orang muda, nanti dia akan ada komposisi yang unik nanti antara tiga hal ini. Pertama, ketika orang memasuki masa dewasa awal, yang kuat itu ya fisiknya, yang mulai menguat itu fisiknya. Maka kalau kita lihat pemuda-pemuda itu usia belasan tahun akhir, 17, 18, itu fisiknya sangat prima. Mereka punya stamina kuat. Meskipun masih terus tumbuh sehingga mungkin belum terlalu kekar atau belum terlalu keras badannya itu, cuma ya stamina-nya sangat kuat. Mungkin mencapai usia 23, 24 tahun atau 25 tahun itu sempurnalah fisiknya. Itu di mana orang-orang sedang mendapatkan puncak-puncak kekuatan fisik. Cuma biasanya akal berkembang lebih lambat dari itu. Kecerdasan manusia dan kebijaksanaannya itu berkembang kan dengan tidak hanya semata-mata rasionya saja, tapi juga input yang masuk ke dalam dirinya yang itu butuh waktu. Maka orang-orang belasan tahun, meskipun sudah dewasa, ya biasanya sifat kekanakannya juga masih tertinggal. Kemudian dia menyempurnakan terus pelajaran-pelajarannya, dia bertemu dengan banyak orang, lewat interaksi, lewat pengalaman hidup, maka makin banyaklah hal yang dia dapati. Biasanya orang mulai matang itu ketika usianya menginjak 30-an pada sisi fikriyah, pada sisi pikiran-pikirannya. Nah, banyak sih yang pintar di usia sebelum itu, cuma nanti dia belum, kalau ada istilah alim dan ada istilah faqih, maka faqihnya itu akan dia dapatkan rata-rata itu setelah pasca usia 30-an. Faqih itu maknanya al-fahmud daqiq, kefahaman yang mendalam. Secara kognitif mungkin ada orang yang kuat membaca, ada orang yang serajin belajar, lalu dia mencapai kecerdasan tertentu, dia mencapai skill dan keahlian tertentu, dia punya taraf intelektual yang baik pada usia-usia 20-an. Tapi ya kembali saya katakan, biasanya kematangan itu mulai muncul di usia 30. Nah, makanya nabi-nabi itu rata-rata 30 ke atas tuh. Misalnya yang terhitung muda menjadi nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia diangkat menjadi rasul pada usianya yang ke-30. Ada lagi kedewasaan spiritual, lebih lambat lagi tumbuhnya biasanya. Tergantung potensi orang-orangnya juga. Ada orang yang dari muda sudah khusyuk sekali, tapi spiritualitas ini juga nanti diuji dengan pengalaman dan cobaan di dalam kehidupan. Makanya spiritualitas itu berkembang juga seperti fikriyah itu, di atas umur 30 atau di atas umur 40. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang membicarakan tentang usia 40 kan, dan itulah usia Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usia 40 itu kira-kira adalah usia di mana kematangan fisiknya bagus, artinya dia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisik dan dia kuat, tapi juga belum drop begitu. Kalau pasca itu nanti kan fisik mulai turun. Kedua, pikirannya sudah matang. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah bahwa mana sih sampai usia 40 ya, 40 itu. Seperti firman Allah SWT itu di surah Al-Ahqaf. Kalau Al-Ahqaf 15 kalau saya nggak salah, kalau Allah katakan begini,
kami perintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya sudah mengandung, dia susah payah, dia sudah melahirkan dengan susah payah, sudah disapih, mulai mengandung sampai disapih itu 30 bulan. Dan apabila sudah mencapai usia 40 tahun, maka berdoalah. Apa berdoanya? Ya Tuhan, beri aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada aku. Dan seterusnya. Itu usia keliling Nabi itu, range usianya itu jauh lebih muda lagi. Saya mencoba melis beberapa ini tadi pagi ya, melis beberapa sahabat Nabi, usianya itu dari paling bawah ke atas. Saya sebutkan beberapa nama. Ada Ali bin Abi Thalib, itu yang paling muda. Waktu masuk Islam, ya ini mau dibilang pemuda juga masih anak-anak, usianya 8 tahun. 8 tahun. Nah, tapi ini beliau sudah bisa menentukan sikap pada saat itu. Dia masuk Islam, dia mengikuti Rasulullah SAW, dia tidak ikut agama bapaknya lagi. Jadi independen sekali nih ya, Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Jadi 8 tahun. Seusia dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga sekitar 8 mau 9 tahun. Nih, ada Talhah bin Ubaidillah. Ini salah seorang sahabat yang juga dijanjikan Allah, Rasulullah masuk surga. Nah, Talhah ini usianya 11 tahun. 11 tahun. Ada Arqam bin Abil Arqam. Yang kita tahu Darul Arqam, rumahnya Arqam ini dipakai oleh Rasulullah nanti untuk membina dan mendidik generasi sahabat itu. Usianya itu ada yang bilang 12 pada saat Islam, ada yang bilang 14. Lainnya siapa lagi? Abdullah ibnu Mas'ud. Salah seorang sahabat ahli Quran. Usianya 14. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad itu usianya ketika Islam 17. Begitu juga yang usianya 17 itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Su'ad bin Rabi'ah, ada Abdullah bin Mas'un. Usia 18 tahun ada abangnya Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Ada lagi sahabat yang namanya Qudamah bin Mas'un, abang dari Abdullah bin Mas'un, itu usianya 19. Beberapa lagi saya ingin sebutkan. Ada usia 20 tahun, diantaranya Sa'id bin Zaid, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Sa'id bin Maz'un, Zaid bin Harithah, kemudian juga Utsman bin Affan, Tulaib bin Umair, Khabbab bin Arad. Kemudian di atas itu ada usia 23 Amir bin Fahira. Ada usia 24 tahun, sedang ganteng-gantengnya pada saat itu, sedang gagah-gagahnya, jadi idola orang, Mus'ab bin Umair. Ada yang sepantaran dengan Mus'ab namanya Miqdad al-Aswad. Usia 25 ada Abdullah bin Jahash. Umar bin Khattab masuk Islam itu usianya 26. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Utsbah bin Ghazwan 27. Abu Huzaifah bin Utsbah 30. Begitu juga Bilal 30 tahun. Lainnya yang usia-usia 30 itu Ayyas bin Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah, Nu'aim bin Abdullah, Utsman bin Mas'un, Abu Salamah, Abdurrahman bin Auf. Nah, di atas itu sedikit Ammar bin Yasir. Lebih tua lagi Abu Bakar As-Siddiq, usia 37. Di atas Nabi sedikit ada Hamzah, paman beliau, usia 42. Yang agak tua, tapi juga masih dihitung muda lah, masih 50, Ubaidillah bin Haris. Ya ini usia-usia para sahabat. Jadi kita lihat bahwa memang yang menyambut panggilan dakwah Rasulullah itu banyaknya orang-orang muda. Kenapa? Pada diri orang muda ini ada idealisme. Ada idealisme. Ada apa? Ada dia tidak punya sesuatu yang kita sebut sebagai status quo. Dia tidak perlu mempertahankan status tertentu karena dia masih dalam usia mencapai taraf puncak dari kehidupannya. Dan karena itulah maka mentalnya itu biasanya bersih. Dan inilah kelebihan para pemuda. Lalu bagaimana cara Rasulullah mendidik mereka? Rasulullah mendidik para pemuda ini caranya yang pertama sekali adalah menyalurkan kekuatannya itu ke arah yang benar. Membuat pemuda ini berpaling dari potensi-potensi penyimpangan. Makanya Rasulullah bersabda kepada mereka ini, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata' minkumul ba'ah. Barang siapa di antara engkau yang telah mampu, telah sampai pada tahap ba'ah. Ba'ah itu adalah kemampuan seksual. Makanya ada orang-orang yang rasa-rasanya sudah mau kawin. Nah, maka kata Rasulullah,
nikahlah, nikahlah. Karena itu adalah uh, lebih suci bagi engkau. Barang siapa belum mampu, apa kata Rasulullah, uh, berpuasalah banyak-banyak. Fa'innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar bagi jiwa yang bergejolak. Nah, ini yang pertama harus diselesaikan. Kenapa? Karena orang muda itu kan tadi dikatakan kekuatannya besar. Karena kekuatannya besar, yang lebih matang duluan itu adalah fisiknya. Oleh sebab itu pasti ada pergolakan fisik. Nah, ada apa kecenderungan biologis pada diri para pemuda ini. Oleh sebab itu hal-hal ini perlu diselesaikan secara baik-baik. Nah, sebab itulah nikah muda itu menjadi sebuah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tergantung orangnya. Ada juga pada ulama yang memang bahkan tidak sempat menikah karena sibuknya dengan ilmu. Tapi ini bukan teladan utama kita. Teladan utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita sekarang ini, pernikahan orang muda ini dipersulit. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak mau dilihat secara simpel. Kalau kita mau melihat secara simpel, pernikahan itu adalah sebuah lembaga terkecil dari kehidupan manusia, adalah sebuah institusi sosial paling asasi bagi manusia, di mana orang di situ berkawan. Dia mencari kawan hidupnya. Kawan hidup yang dia cari ini adalah kawan dekatnya. Kawan yang dekat secara fisik, secara emosional, secara pikiran, secara ekonomi, secara apa saja. Dia perlu bersahabat dan berpasangan dalam hidupnya yang saling melengkapi. Sebab itulah kalau orang belum menikah itu dikatakan oleh Rasulullah agamanya belum komplit. Kalau dia sudah menikah dikatakan dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, tinggal dia cari separuhnya lagi. Separuhnya lagi itu apa ya? Nah, kehidupan beragama yang baiklah, bertadayun, bersikap dalam hidup beragama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah ada kawan tuh, sehingga apa? Dari satu sisi syaitan itu sudah nggak bisa masuk ke dia. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana para pemuda itu menjaga iffah, kesucian diri. Caranya apa? Caranya bisa menikah, caranya bisa puasa. Nah, kenapa? Karena kalau tidak, pemuda ini rentan untuk menyimpang. Coba kita lihat kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Ada kejahatan yang kadang-kadang dikategorikan pula kejahatan anak di bawah umur, perkosaan misalnya. Nggak ada anak di bawah umur itu melakukan perkosaan. Kalau dia sudah bisa melakukan hal seperti itu, makanya dia kita pandang sudah cukup umur, sudah dewasa. Jadi ada istilah-istilah yang membuat kita rancu sekarang ini. Istilah remaja, Kalau orang katakan remaja ini anak-anak, juga enggak. Fisiknya sudah dewasa. Nah, kalau dikatakan dia dewasa, belum, akalnya belum matang. Nah, inilah persoalan ketika akil dengan baligh itu tidak sejalan. Gitu. Nah, dalam syarat-syarat ibadah disebutkan oleh kitab-kitab fikih itu kan seringkali syarat ibadah itu adalah muslim, kemudian akil dan baligh. Akil artinya berakal, sudah mapan kemampuan akalnya. Baligh itu artinya sudah cukup umurnya, artinya sudah mendapatkan tanda-tanda kematangan seksual. Ada yang laki-laki ya sudah bermimpi, yang perempuan itu sudah mendapatkan menstruasi. Nah, sekarang problemnya adalah kematangan fisik itu cepat, sementara kematangan akalnya itu dan kematangan jiwanya lebih lambat dari itu, sehingga mereka ini menjadi anak-anak yang terkurung di badan dewasa, gitu. Atau badan dewasa yang membawa software anak-anak, sehingga apa? Seleranya selera dewasa, apalagi sekarang konten pornografi bisa dilihat semuanya, sehingga filter informasi tidak ada, orang-orang menjadi lebih cepat tahu apa yang dia harusnya belum tahu. Tapi akalnya tidak bisa menyaring itu semua. Sehingga dia meresponnya dengan respon ala anak-anak. Anak-anak ciri khasnya adalah tidak tanggung jawab. Makanya anak-anak itu kalau nulis dikasih pensil. Kenapa? Karena dia akan sering salah. Maka dia hapus. Nah, orang dewasa nggak begitu. Orang dewasa menulis biasanya dikasih pena. Kan itu dulu. Kalau kita sekolah, pada saat SMP itu kita sudah dikasih menulis pakai pena. Artinya apa? Kesalahan sudah harus minim. Dan penyakit orang-orang di zaman kita ini adalah tidak seimbangnya pertumbuhan fisik dengan pertumbuhan akal dan mentalitas.
Kita lihat pemuda-pemuda yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh beberapa tentang kematangan ini, ya, tentang kematangannya. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu usianya 18 tahun ketika ia memimpin satu pasukan, dan itu pasukan yang paling besar serta paling kuat di masa itu. Jenderalnya adalah Usamah bin Zaid, usianya 18 tahun. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, di dalam pasukan itu ada Umar. Nah, bayangkan ya, ada seorang anak 18 tahun, dia memimpin Abu Bakar dan Umar di dalam pasukan. Usamah bin Zaid itu bisa begini, kenapa? Karena dia dididik secara baik. Siapa orang tuanya? Orang tuanya adalah orang tua yang menjaga iffah. Orang tuanya adalah orang tua yang menjaga kehormatan diri. Orang tuanya adalah Zaid. Zaid bin Harisah. Sempat punya nama Zaid bin Muhammad. Tapi ketika dibatalkan hukum adopsi di dalam Islam tidak diperbolehkan, tidak boleh mengganti nasab, dia diganti nama lagi menjadi Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Pelayan Nabi, putra angkat Rasulullah SAW. Dulunya dia budak Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi, oleh Nabi dibebaskan dan diangkat anak. Zaid bin Harisah suatu ketika mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau menikah dengan perempuan surga, maka nikahilah perempuan ini. Sambil Nabi membawakan membawa seorang wanita yang sudah agak berumur. Sudah agak berumur, kenapa? Karena dia adalah ibu asuhnya Rasulullah. Dia adalah pengasuhnya Rasulullah. Dia adalah budak dari Abdullah, budak dari ayahnya Rasulullah, yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Namanya Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah. Dia pernah menikah, dia punya anak namanya Aiman, maka dikenal sebagai Ummu Aiman. Maka Zaid yang daftar pada saat itu. Saya saja ya Rasulullah. Jadi satu orang adalah ibu asuh Nabi, satu orang anak angkat Nabi. Jadi satu jauh lebih tua daripada Rasulullah, satu lagi jauh lebih muda daripada Rasulullah. Dan mereka menikah. Dari pernikahan itulah lahir Usamah bin Zaid. Nah, jadi ifah, menjaga harga diri itu, menjaga kesucian diri itu akan berefek juga pada anak turunan. Nah, ini jiwa tanggung jawabnya. Bagaimana seorang yang muda, ayahnya Usamah ini, Zaid itu, bisa bisa mengalah. Pilihan-pilihannya itu sangat bernuansa akhirat. Pilihan itu bernuansa ukhrawi. Kenapa? Karena yang dia pilih itu perempuan yang sudah jauh di atasnya umur. Kalau jauh di atasnya umurnya, tapi menawan itu kan ada juga ya, orang meskipun sudah berumur tetap cantik, dan bahkan semakin jelita gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi Ummu Aiman nggak begitu. Ummu Aiman itu diriwayatkan dia posturnya biasa-biasa saja, dia orang yang cenderung kecil dan berkulit hitam. Dan dia bekas budak. Tapi Rasulullah sudah menjaminkan orang ini. Orang ini adalah penduduk surga. Maka atas nama keinginan mencapai surga itulah Zaid melamar. Jadi betapa matangnya Zaid bin Harithah. Dan betapa matangnya pula generasi yang dia lahirkan nanti, Usamah bin Zaid yang sudah menjadi jenderal besar usia 18 tahun. Jadi itu pertama, menjaga ifah. Yang kedua, Rasulullah memberikan kepercayaan. Rasulullah memberikan kepercayaan. Seringkali orang-orang muda itu disepelekan. Padahal dalam jiwanya itu ada keinginan untuk membuktikan diri. Dan kalau dia diapresiasi atas pembuktian dirinya, itu dia akan tumbuh dan kembang dengan lebih baik. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah, memberi kesempatan untuk tampil kepada anak-anak muda ini. Tadi kasus Usamah. Ada lagi kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemanah ulung, dan dia melontarkan panah dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu usia 17 tahun. Usia 17. Dia diberi peran di situ. Nah, kita atas nama kontrol yang terlalu melekat atau atas nama senioritas yang berlebihan, kadang-kadang tidak rela, atau kalaupun memberikan amanah kepada orang-orang muda itu seolah dibuntuti, tapi dia tahu begitu kan. Boleh saja kita mensupervisi, tapi jangan ketahuan sekali dan jangan orang seperti dikuntit begitu. Ada beberapa toko tempat kita biasa belanja begitu. Salah satu toko itu saya nggak pernah mau datang lagi karena kalau saya belanja di situ dikuntit, dibuntuti terus begitu.
Terus kita lihat dia pura-pura melengos begitu pelayannya. Terus kita jalan lagi, dia ikut jalan lagi begitu. Jadi kita seperti pencuri begitu. Padahal nggak ada tampang pencuri dan tidak ada niat untuk mencuri juga sama sekali. Alangkah baiknya dipasang saja CCTV, itu semua bisa kelihatan. Nah, begitu juga cara kita melakukan surveillance, cara kita melakukan supervisi kepada orang-orang muda itu jangan membuat dia merasa dinikah. Karena apa? Karena dia ini merasa baru besar. Orang-orang yang baru merasa besar, dia ingin diberikan tanggung jawab lebih, dia ingin diberikan kepercayaan lebih. Oleh sebab itu berikan saja itu kepada mereka, tentu dengan ukuran-ukuran tertentu, tentu dengan tahapan-tahapan tertentu, tentu dengan prosedur-prosedur tertentu pula. Dan untuk memastikannya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu cari cara pemantauan yang ahsan, yang baik, yang tidak membuat dia merasa dijadikan anak-anak lagi. Karena dia ini udah bosan nih jadi anak-anak. Dia sudah meningkat pada fase berikutnya. Kemudian Zubair bin Awwab juga begitu. Bahkan Zubair ini sudah berperang memakai pedang itu di usia 15. Nah, kemudian orang-orang muda itu diberikan oleh Rasulullah kesempatan untuk berperan berbasis kepada muyulnya, kepada bakatnya, kepada passionnya, dan kepada potensi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Contoh, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah orang yang cerdas dan dia adalah seorang yang berbakat untuk menjadi polyglot. Dia orang yang bisa banyak bahasa. Bayangkan ketika dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, dia belajar itu cukup 17 malam saja sampai bisa bercakap-cakap dengan orang penutur bahasa aslinya. Kita belajar bahasa Inggris saja sudah dari SD, belum bisa-bisa sampai tua. Zaid itu punya kecerdasan bahasa dan dia fasih. Kemudian dia adalah seorang yang bisa menulis, maka Rasulullah menjadikannya penulis wahyu. Berapa usianya pada saat menuliskan wahyu itu? Ada yang mengatakan masih 13 tahun. Masih 13. Ini kalau hitung-hitungannya orang bule itu baru masuk teenagers itu. Karena teenagers itu kan semua usia yang ada teen di belakangnya. Kalau 12 belum lagi karena masih 12. Maka dari 13 hingga 19 itu dikatakan teenagers. Nah, Zaid bin Sabit juga menghafal kitabullah dan ikut serta juga dalam upaya nanti kodifikasi Quran. Jadi ditemukan bakatnya. Ada lagi anak-anak yang mewarisi harta kekayaan banyak dari bapaknya, dia suka dalam berinfak itu. Di antaranya adalah Arqam bin Abil Arqam itu. Arqam bin Abil Arqam menjadikan rumahnya yang terletak di dekat Bukit Sofa, rumah besar begitu, diubah dialih fungsikan jadi Islamic Center, jadi sebuah tempat kegiatan umat Islam. Itu dia membuat keputusan demikian dikala usianya 16 tahun. 16 tahun. Jadi dia punya aset, kemudian asetnya itu dia gunakan untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia memutuskan untuk mengerjakan itu di usia yang ke-16. Nah, ini luar biasa ya, kematangan pribadi mereka ini mendahului generasi sekarang itu jauh. Jadi anak 16 tahun sekarang ini baru lulus SMA. Bisanya coret-coret baju itu seperti yang terjadi di salah satu daerah di Riau kemarin. Coretannya pornografi lagi. Kalau orang katakan maklumi saja anak-anak. Tidak ada yang bisa dimaklumi dari itu. Mereka bukan anak-anak. Karena diperlakukan seperti anak-anak itulah maka mereka melestarikan kekanak-kanakannya itu. Makanya mereka bersembunyi di balik status kekanak-kanakan itu. Ada orang bisa menyakiti orang lain dengan demikian luar biasanya. Menyakiti orang itu dalam bentuk perkosaan. Saya sangat benci kepada satu tindakan kriminal ini. Kalau membunuh orang-orangnya mati. Tapi perkosaan itu mendatangkan trauma dan mendatangkan malu kepada makhluk Allah yang lemah yang namanya perempuan. Itu adalah satu dosa yang menurut saya harus diganjar dengan hukuman yang berat di dunia sebelum nanti dia dapat hukuman di akhirat. Nah, lalu pelakunya ini karena dianggap usianya masih di bawah 17 atau di bawah 18, dianggap sebagai anak-anak. Nggak bisa. Kalau anak-anak itu dosanya maling mangga. Anak-anak itu dosanya maling sendal di masjid begitu, atau anak-anak itu dosanya apalah begitu, berantem sama kawannya. Itu anak-anak sesuai dengan takaran anak-anak. Tapi kalau sudah dosa semacam itu tak bisa anak-anak. Itu tidak anak-anak lagi, itu orang dewasa.
maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti orang dewasa. Kalaupun ada pertimbangan dia baru menampak kedewasaannya, lalu ada beberapa keringan terhadap dia, itu urusan hakim. Tapi ini yang kita kritik dari sistem sosial dan sistem hukum kita juga. Dia menempatkan orang dewasa, orang yang sudah bertubuh dewasa dan seharusnya sudah berpikiran dewasa sebagai anak-anak, sehingga kejahatan bisa bersembunyi di balik itu semua atas nama kekanak-kanakan. Sementara orang-orang dahulu di usianya yang harusnya kita pandang masih anak-anak, dia justru sudah dewasa. Seperti siapa? Mu'az bin Amr bin Jamuh. Usianya 13. Kawannya satu lagi, rekannya namanya Mu'awiz bin Afra. Usianya 14. Apa kerja mereka? Mereka ini membunuh jenderalnya kaum musyrikin pada saat perang Badar. Yang dia target itu Abu Jahal. Dan Abu Jahal mati di tangan dua orang pemuda ini. Masih pemuda, belia sekali. Satu usianya 13, satu usianya 14 tahun. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yu'jibu lisyabin la sabwatul lahu." Sesungguhnya Allah itu kagum kepada pemuda-pemuda yang tidak punya sikap atau sifat sobwah dalam dirinya. Ini yang dihilangkan oleh Rasulullah. Nah, jadi selanjutnya yang kita bicarakan adalah setelah tadi Rasulullah menyuruh orang untuk ifah, menjaga kesucian diri. Yang kedua, mempercayakan amanah kepada pemuda ini. Dan yang ketiga adalah melihat potensi. Yang keempat itu adalah ini apa namanya, memberikan memberikan apresiasi sudah, memberikan mereka amanah yang besar. Apa itu? Ikut turut serta dalam berperang, menghilangkan sikap sobuah. Jadi yang pertama itu adalah menjaga kesucian diri karena ada pergolakan di dalam jiwa dan nafsu orang-orang muda ini. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan untuk memegang amanah. Yang ketiga itu adalah melihat potensi, kemudian mengasah potensinya itu dengan berbagai tugas-tugas dan memberikan mereka kesempatan untuk berperan. Dan yang keempat adalah mengelunturkan sikap sobuah pada dirinya. Sifat sobuah itu adalah sifat kekanak-kanakan yang cenderungnya itu apa ya? Isinya sobuah itu kira-kira ini, hura-hura dan kenikatan. Nah itulah, hura-hura dan kenikatan. Hura-hura artinya dia ingin sesuatu yang kegembiraan yang berlebih, gitu. Kegembiraan yang berlebih, yang over dari yang seharusnya dinikmati manusia. Sedangkan kenekatan itu adalah tidak pandai atau tidak mau berhitung dengan resiko. Di jalan-jalan kita, di jalan raya kita bisa lihat itu. Orang Jepang riset sehingga menghasilkan motor yang stabil gitu. Dikasih ban 2 biji oleh anak-anak kita itu dipakai cuma satu di jalan itu. Ya Willy riset. Dan di tengah jalan raya pada saat jam sibuk dengan kecepatan yang tidak akan bisa mereka hentikan kalau itu bablas ya, pasti kecelakaan. Dan mereka tidak punya pertimbangan apapun tuh, tidak mikir orang tuanya bagaimana, tidak mikir ini harta akan rusak berupa kendaraan ini, tidak pikir keselamatan orang lain di jalan. Nah itu namanya sobuah. Rasulullah menghilangkan sobuah ini, sifat kehura-huraan dan sifat kenekatan dari anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu adalah orang-orang yang sangat terukur gerak-gerik dan tingkah lakunya. Jadi mereka itu matang lebih cepat dari orang-orang lain. Nah itulah Islam yang mematangkan orang. Karena apa? Karena jiwa penghambaan itu harusnya membuat orang matang. Kenapa? Karena dia langsung menyambungkan hatinya dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peperangan mereka ini juga berani. Nekat sih enggak, tapi berani sangat. Talhah bin Ubaidillah pada saat Uhud usianya 18. Dialah yang menjadi tameng bagi Rasulullah SAW, membuat tameng dari badannya untuk melindungi badan Rasulullah SAW. Nah, dan ini nanti berlangsung lagi ditiru oleh generasi-generasi selanjutnya. Nanti kita kenal lah nama-nama seperti Abdurrahman An-Nasir, Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat dari hal-hal besar yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi muda pada saat itu, yang 4 tadi. Yang pertama adalah membuat mereka
punya kesucian diri untuk memelihara fitrahnya, jangan sampai mereka terjerumus kepada hal-hal yang jelek. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan kepada mereka dan dia jawantahkan dalam memberikan amanah-amanah yang terukur. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi masing-masing dan memberikan ruang gerak untuk mereka berperan sesuai dengan potensinya itu. Dan yang keempat adalah mereduksi sifat sobuah atau kekanak-kanakan yang ekstrim pada diri para pemuda itu. Yang sobuah itu bisa kita maknai elemennya adalah kehura-huraan dan kenekatan. Nah itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya juga nanti ketika kita punya anak atau punya adik atau punya siapa sajalah pemuda sekitaran tempat kita, untuk dibina berbasiskan prinsip-prinsip yang 4 ini. Untuk kita arahkan mereka berbasis pelajaran yang 4 ini dari Rasulullah SAW. Dan krisis-krisis yang melanda orang-orang muda di sekitar kita itu biasanya tidak lepas dari keempat-empat hal ini. Krisis yang paling parah itu adalah krisis karena rusak fitrah mereka, karena mereka tidak bisa menjaga diri. Dan ini mesti kita hindarkan sejauh-jauhnya dengan bagaimanapun lah upaya. Bapak Ibu harus aware ketika ada tempat-tempat maksiat yang bertebaran di dekat rumah-rumah kita, ya kita bisa akses lah. Pekanbaru ini, kalau ini bicara saya contoh di Pekanbaru, ini banyak sekali tempat-tempat yang mudah bagi orang-orang muda untuk mendapatkan akses kepada hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak fitrahnya. Ada warnet misalnya. Kita harus punya komitmen dengan pengelola warnet. Warnet itu dihadirkan awalnya kan untuk mempermudah jaring informasi, tapi ketika dia jadi tempat main game online yang isi game itu juga bisa merusak. Jadi kecanduan game online ini parah ya. Dan beberapa game itu mengajarkan orang mensimulasikan hal-hal yang jahat, mencuri, membunuh, pornografi juga ada di dalam itu. Kita mesti tegas dengan hal seperti itu. Di sini juga banyak itu yang buka, bahkan di bulan Ramadan ini juga masih saya lihat panti-panti pijat dengan kedok pijat keluarga dan lain sebagainya itu bisa diakses oleh orang-orang muda. Saya pernah wawancara bahwa ada pelanggannya itu dari anak usia SMP. Dia minta maaf, dia bisa melakukan zina dengan orang-orang yang bahkan mungkin lebih tua dari ibunya itu dengan bayaran 80 ribuan saja. Nah ini amat sangat merusak. Nauzubillah min zalik, yang seperti ini kita mesti pantau. Karena kita ini tidak bisa dengan bicara-bicara saja, harus ada actionnya saja, ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pemerintah memang tidak bisa punya sikap terhadap hal ini, pemerintah daerah, pemerintah kotanya, maka masyarakat harus punya kearifan tersendiri dalam menyelesaikannya. Mungkin tidak dengan kekerasan, tapi dengan cara-cara lain yang ahsan. Toh kita punya jenjang-jenjang kepemimpinan formal maupun informal di masyarakat kita, ada RT, ada RW, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ini penting bagi kita untuk menjauhkan anak-anak kita dari kemaksiatan. Dulu dosa-dosa semacam ini tidak dilakukan dan tidak terakses oleh anak-anak yang di bawah umur. Tapi sekarang, bahkan saya nggak tahu apa sudah balik apa belum, dia sudah tahu pada hal-hal yang demikian ini. Zaman sudah rusak betul. Maka kalau kita mendidik pemuda, lalu kemudian dia sudah rusak dari software di dalamnya ini, dia sudah kecanduan game online, dia sudah bahkan sudah mengenal pelacuran, dia sudah tahu hal-hal yang belum boleh dia akses, dia sudah apalagi terimbas oleh apa yang dia lihat secara virtual, secara simulatif dia praktekkan, berupa kejahatan-kejahatan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Tentu jauh kita dari bisa mendidik generasi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelibatan dalam amanah-amanah itu juga penting. Dengan apa anak-anak itu diasistensi, jangan apa-apa dia dianggap tidak mampu, biarkan saja dia melakukan sesuatu, bahwa belajar dari pengalaman itu baik, biarkan saja dia melakukan sesuatu yang positif, biarlah dia berlelah-lelah, bersusah-susah, sehingga dia tahu maknanya berjuang. Berikan pula dia kepercayaan, berikan pula dia ruang untuk membuktikan diri.
Sehingga apa? Sehingga moralitasnya naik, harga dirinya naik. Cara dia mengapresiasi dirinya juga lebih baik. Karena orang yang ragu dengan dirinya, orang yang tidak mengenal potensinya, dan bahkan dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, dia menganggap dirinya itu orang tidak berguna, sampah, dan sebagainya. Itu adalah kerusakan mental yang parah yang membuat dia nanti tidak akan bisa perform ketika dia dewasa. Kalaupun dia harus memainkan satu peran, biasanya ada fraktur dan ada rusak-rusaknya itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah membuat dia punya uh, ruang gerak untuk berkreasi sesuai dengan potensinya itu. Jadi diberikan keleluasaan untuk berperan, mengambil peran. Kalau dalam hal-hal yang sedang dikerjakan bersama, taruhlah anak ini belum berpengalaman, lalu dia ingin kita kasih contoh ngecat masjid gitu. Nah, seorang bapak ini adalah seorang yang tukang cat profesional gitu, atau dia seorang desainer interior yang sangat peka terhadap gradasi-gradasi warna gitu. Lalu sang pemuda ingin bantu di situ, dia bilang kamu nggak bisa, kamu belum. Ya, itu tidak, jangan begitu. Biarkan saja bekerja, kalau perlu diulangi nanti ulangi tanpa pengetahuannya. Itu tentu bukan dalam hal-hal yang darurat yang pengen dikerjakan cepat ya, tapi ini dalam hal-hal yang sifatnya general lah, hal-hal hari-hari. Ini bisa membuat dia ingin dan ingin lagi untuk berpartisipasi. Kita punya teori itu, ada orang supaya bisa attach dengan masyarakatnya itu harus melalui 3 fase atau tiga step. Yang pertama sekali dia harus berafiliasi. Ya, artinya dia harus nyantol, harus attach kepada masyarakatnya. Dia harus jadi anggota. Oleh karena itu dia harus diterima di situ. Harus dianggap dia. Kalau kita ada pengajian atau bapak-bapak itu memberikan sambutan, jangan lupa disapa itu pemuda-pemudanya, jangan bapak ibu. Kadang ada ustadz-ustadz yang bahkan bapak-bapak pun nggak ada disapa lagi, ibu-ibu terus, ibu ya bu, ya bu. Jadi komunikasinya sama ibu-ibu aja ini. Komunikasi itu sapa mereka. Orang-orang muda ini adalah orang yang akan menjadi penerus masa depan gitu insya Allah. Nah, yang kedua partisipasi. Afiliasi kemudian dilanjutkan dengan partisipasi. Bagaimana mereka ambil bagian dalam kegiatan apapun, bagian sekecil apapun. Tempo hari sudah kita bicarakan, Rasulullah SAW pada perang Fijar itu partisipasi sesuai dengan kadar umurnya. Karena perang Fijar 4-5 tahun, pada awal-awal perang Fijar Rasulullah ya tidak dikasih perang. Kerjanya ngumpulin anak panah yang lepas, anak panah yang meleset itu diambil buat ditembakkan balik supaya jadi amunisi cadangan gitu. Nah, tapi ketika sudah mulai tahun berlalu, pada perang selanjutnya Rasulullah itu sudah diizinkan untuk memegang panahnya sendiri. Nah, ini kan step-step amanah itu diberikan kepada mereka. Nah, yang keempat tadi itu juga mesti kita perhatikan adalah menghindarkan mereka dari sifat sobuah. Jadi teguran itu perlu. Uslub Quran, cara Quran dalam mendidik manusia itu adalah dengan suruhan dan larangan. Jadi perintah dan larangan itu adalah satu hal yang membuat orang mengerti tentang perannya di muka bumi ini. Perintah dan larangan adalah membuat orang mengerti apa yang boleh, apa yang tidak. Kan ada do's and don'ts biasanya kan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran begitu caranya mendidik kita. Namun datanglah orang-orang zaman sekarang ini mengatakan, jangan ucapkan kata-kata negatif karena ya berbagai macam teori lah begitu. Jangan ucapkan jangan, dia sendiri ngomong jangan ucapkan jangan. Tidak begitu. Kita harus melarang hal-hal yang tidak baik, bahkan harus mencegahnya sebelum terjadi. Dan kita menjelaskan apa keburukan-keburukan di balik itu. Nah, itu 4 cara. Nah, cara 2 hal lagi yang ingin saya tambahkan, ini sifatnya tidak tips, tapi ini sifatnya adalah terkait dengan mindset kita. Kalau yang tadi itu kan cara mendidiknya. Kalau ini cara pikir kitanya sebagai orang yang akan membimbing para pemuda, atau bahkan kita sebagai pemudanya itu sendiri. Yang pertama adalah jangan melihat seseorang itu dari posisinya sekarang. Jangan melihat orang itu dari posisinya sekarang. Kalau Ummu Aiman melihat Zaid itu sebagai anak-anak, dia kan nggak tahu Zaid akan jadi suaminya di kemudian hari.
Kalau Khadijah yang selisih umurnya 15 tahun lebih dari Rasulullah SAW itu, melihat Rasulullah itu ada pada fase Rasulullah masih kecil begitu, dia juga, ya siapa sangka itu akan jadi suaminya kan. Jadi orang-orang di masa depan itu akan menjadi seseorang, manusia-manusia yang kecil sekarang, yang junior sekarang itu, suatu ketika akan jadi orang, jadi orang. Maksudnya jadi orang besar mungkin. Nah, kita harus melihat itu, potensi itu. Coba sekarang Bapak Ibu list di dalam pikiran kita masing-masing, satu dua nama lah. Mungkin orang ini 15 tahun yang lalu adalah anak SMP atau siapapun yang ada di sekitar kita ya. Sekarang mungkin dia lebih sukses dari kita. Sekarang dia mungkin atasan kita. Sekarang mungkin dia adalah guru kita. Sekarang dia mungkin adalah seseorang ya yang lebih lah dari kita dalam banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Ya begitu cara pandang kita. Rasulullah mandangnya begitu. Makanya dia melihat anak-anak tidak seperti anak-anak pada saat itu, tapi Rasulullah melihatnya lintas zaman. Ini akan jadi begini demikian. Kalau begini anak ini dia potensial akan jadi begini ke depan. Dengan cara pandang seperti itu, kita cenderung akan lebih menghargai anak-anak. Kan kata Rasulullah, bukan bagian dari kami yang tidak bisa menghargai orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Menyayangi yang muda itu juga dengan penuh, dengan hormat juga, tidak selalu dikecil-kecilkan. Apalagi kalau dia sudah jadi besar. Dia ada penyakit juga nih di antara kita. Kalau ada orang yang lebih junior dari kita, itu sampai dia jadi seperti apapun, kita cenderung menganggap dia junior. Sampai dia punya posisi sosial di tengah masyarakat seperti apapun, kadang kita senang memanggil dia dengan panggilan namanya di depan orang-orang, di depan bawahannya, di depan siapa. Ini nggak boleh. Rasul katakan, anzilun nas manazilahum, tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya, dengan posisinya, baik itu posisi kehormatannya di depan Allah Subhanahu wa taala karena imannya, karena takwanya, karena alimnya, maupun posisi sosialnya di mata masyarakat karena dia sudah menduduki satu tempat tertentu di dalam masyarakat. Jadi ini mesti kita jaga. Yang kedua dari aspek mindset ini, kita harus meyakini tentang takdir baik. Dan oleh sebab itu kita mengupayakan takdir baik itu dengan doa. Rasul katakan, inna doa wal qadra yatasarra'ani fis sama. Sesungguhnya doa dengan takdir itu bertempur di langit. Artinya apa? Ada takdir-takdir yang bisa ditolak dengan doa. Oleh sebab itu, kita mesti mendoakan orang-orang muda di kalangan kita ini. Orang-orang tua ya pasti kita doakan. Doa untuk senior-senior ini penting dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sudah mendahului kami, senior-senior kami yang sudah beriman sebelum kami. Itu penting. Tapi untuk mengingat jasa mereka kepada kita, untuk mengingat warisan mereka kepada kita, untuk mengingat kepeloporan mereka. Jadi itu afdaliyatul liman sabaq, ada fadilah tersendiri bagi orang-orang yang mendahului. Tapi bagi generasi selanjutnya, doa-doa ini juga penting. Lihatlah Nabi Ibrahim yang dia doakan itu adalah generasinya sampai panjang. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya, menjadi bapak para nabi. Dari Ishak berapa banyak keturunannya menjadi nabi-nabi. Dari Ismail ada nabi paling besar namanya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak lain dan tidak bukan karena barokahnya doa Nabi Ibrahim. Nah sekarang kita pernah nggak mendoakan para pemuda ini? Nah, ini penting kita upayakan karena bagaimanapun Allah lah yang akan dalam tanda kutip mendidik mereka dengan tidak langsung. Allah lah yang akan memberikan takdir baik pada kehidupan. Jadi kalau kita ingin generasi seperti Usamah bin Zaid, maka kita juga harus melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina generasi itu. Mungkin ini dulu, kita bisa lebih banyak bincang-bincang, mungkin lebih banyak tanya jawab. Saya selesaikan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.